Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal ya'u, dan adapun bermula ya, fatakunu maka itu ada apa ya, alamatan itu sebagai tanda, lin nasbi bagi i'rab nasab, fit tasniyati di dalam isim tasniyah, wal jami dan jama' mudzakkar salim. Nahu ra'aitu zaidaini wa zaidina, itu seumpama lafaz ra'aitu zaidaini wa zaidina. Ra'aitu telah melihat siapa saya, az-zaidaini pada dua zaid, az-zaidina dan pada zaid banyak. Wal awal rogi apa? Ra'aitu zaidaini wa zaidina, coba yang benar. Ra'aitu telah melihat siapa saya, az-zaidaini pada dua zaid, wa zaidina dan pada zaid banyak. Ya. Wal awalu maka bermula yang utama yaitu lafaz az-zaidaini, mansubun itu yang dibaca nasab bil ya'i dengan ya. Al maftuhu
Ya naon, sifatnya naon. Al-maftuhi. Nah, gitu kan eta sifatna alibil ya'i. Sifatnya ya al-maftuhi anu diwaca patah naon ma huruf. Nah, ceploskeun bae gitu. Sok bahasa Sunda we urang ngerti. Bingung ono siapa? Pakai ngomong apa tahu kan gitu ya. Ayo. Al-maftuhi yang dibaca patah apa ma huruf qablaha yang di dalam sebelum iya. Ya. Diingat-ingat huruf nama-nama huruf ya alif, ba itu ya termasuk iya ini. Itu kan domirnya ha. Ngerti kan? Nah, itu cenderung namanya muannas majazi. Itu harus dilatih aska. Ngerti? Jadi sekarang kalau udah terbiasa nanti nah nanti nyusul sama Gusapi ke sono lu ke Pakis ya kan saya naruhnya di Pakis bukan malah di mana boleh kan gitu kan ya, karena yang Pakis yang ya hanya ngaji kitab. Kalau Don lu mana Don? Malam kerja aja apa? Lah iya. Oh Don dari kemarin habis mang saya mau ditaruh Om Paus mang ditaruh di Jawa. Buset cemen lu. No. Gusapi aja mau ke Mesir. Lalu Bang ke Padi jauhnya Banyuwangi teriak. Ya enggak? Gua di Brunei 2 tahun. Ya. Ngapain Pak ngamen? Ya, paham enggak? Lu jangan cemen mental-mental. Mumpung kalian masih muda kapan lagi? Semangatnya begitu Alpin. Saya pengen belajar yang jauh biar alim. Begitu dengan pikirannya saya harus beri mainan, nggak punya duit harus nyolong. Bodoh ya. Udah ya ngurusin Alvin nggak ada habisnya. Al-maksuri yang dibaca kasroh apa ma lafad huruf apa ma huruf qabla badaha yang di dalam. Dengerin ya, saya komentari lagi. Ma itu isim mausul mustarok. Lah kalau dalam konteks lafaz bizaidaini atau azaidina kan itu ibaratnya udah ditentukan bil ya'i. Nah sifatnya ya kan al maksurima atau al maftuhimma. Kan gitu kan. Lah ma itu udah ceplosin aja itu kepada huruf. Lah huruf yang sebelum dal huruf yang sebelum ya dal. Huruf yang sesudah iya ya otomatis nun. Apakah dibaca azaidaini? Nah kalau azaidaini kan sebelum ya fathah. Kalau yang sesudah ya kan berarti kasroh. Ya sebelum ya berarti apa? Huruf apa? Sebelum ya huruf dal. Setelah ya apa? Nun kan udah pasti. Begitu loh maksudnya. Jadi nggak usah ragu-ragu, ceplosin aja. Itu saya diajarin sama kayak saya begitu. Gitu loh. Ayo. Apa ma huruf badaha yang di dalam setelah ya niabatan karena sebagai ganti anil fathati dari fathah ya. Wasani dan bermula yang kedua yaitu lafad azadina mansubun itu yang dibaca nasab bil ya'i dengan ya al maksuri yang dibaca kasroh apa ma huruf qablaha yang di dalam sebelum ya. Al-maftuhi yang dibaca kasroh yang dibaca patah apa ma huruf badaha yang di dalam setelah iya. Niabatan karena sebagai ganti anil fathati dari patah. Yang ngopi Gus. Aidon ada juga. Es dulu ambil mawon. Nang lebat buka mawon mboten kunci. Nah, kopi Bali ini enggak ada gula lah. Kopi itu namanya kopi pahit aska. Lu kopi amatir. Kopi gulanya 2 sendok, lu mau kolak. Kamu enggak? Bismillah. Mantap. Ini kopi dari ponakannya Mbak Hamid Pasuruan ini. Ayo. Wanunu dan bermula nun iwadun itu sebagai ganti anitanwini dari tanwin fihima di dalam lafad azzaidani dan azzaidina. Oke, sekarang coba Habib Maf tuh.
Agak bisa gue sabet. Gitu aja nih. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amal ya'u, dan adapun bermula ya, kata kuno maka itu ada apa ya, alamatan itu sebagai tanda, din nasbi bagi rob nasab, di tasniati di dalam isim tasniah, wal jam'i dan jama madzakar salim. Nahu ra'aitu az-zaidaini, itu semua contoh lafaz ra'aitu az-zaidaini. Ra'aitu telah melihat siapa saya az-zaidaini pada dua zaid. Wazaidina dan lapat azaidina artinya pada zaid banyak. Diulangi, telah melihat siapa saya pada zaid banyak. Telah melihat siapa saya wazaidina pada zaid banyak. Fal awalu maka bermula yang pertama mansubun. Apa yang pertama disebutin? Fal awalu maka bermula yang pertama apa azaida ini. Oh, kok apa? Fal awalu maka bermula yang pertama itu az-zaida ini. Nah, begitu. Mansubun itu yang dibaca nasab bil ya'i dengan ya. Al maftuhi yang dibaca fathah apa ma huruf. Gitu tulisannya lu al maftuhu lu. Ya, penantang nama lu maftuh ya. Al maftuhi bukan al maftuhu. Gitu. Ya. Al maftuhi yang dibaca fathah apa ma huruf qablaha yang sebelumnya. Al maksuri yang dibaca kasroh apa ma huruf ba'daha yang di dalam setelah ya. Niabatan karena mengganti anil sebagai pengganti. Niabatan karena sebagai pengganti anil fathati dari fathah. Wasani dan bermula yang kedua yaitu lafad wazaida ini wazaidina. Mansubun itu yang dibaca nasab bil ya'i dengan ya. Al maksuri yang dibaca kasroh apa ma huruf qablaha yang sebelumnya. Al maftuhi yang dibaca fathah apa ma al maftuhi apa al maksuri? Al maftuhi. Al maftuhi yang bawah. Apaan? Al maftuhi yang dibaca fathah. Oh, al maftuhi. Lu kedengaran dari Jawa al maksuri ya? Enggak. Lu coba lu tanya sama yang lain. Al maftuhi yang dibaca fathah apa ma huruf ba'daha yang di dalam setelah ya. Niabatan karena sebagai pengganti anil fathati dari fathah. Aidon hale juga penunu dan bermula. Maksudnya aidon hale juga itu gimana? Tadi mundiri dah lupa. Dan hale sebagaimana contoh itu azaida ini. Azaidina itu kan jamak mudzakkar salim. Kalau apa yang sebelumnya tadi kan azaidaini, maka aidon itu juga, maksudnya juga itu kan sama seperti yang sebelumnya. Jadi azaidina logatnya cara bacanya sama dengan azaidaini, gitu loh maksudnya, ngerti kan? Oke, yuk. Wa nunu dan bermula nun iwadun itu sebagai pengganti ani tanwini dari tanwin. Fihima di dalam lafaz ro'a itu azaidaini wa zaidina. Ya lebih pasnya ya fihima dalam azaidaini dan azaidina. Nah, maka bacanya kalian kalau ini nggak usah buru-buru, pelan tapi dijiwai gitu loh. Nanti kan kalau udah nyerap yang resap mah enak. Lu baca kong, udah baca apa kong? Ntar ini dikit ini. Man kalau ntar nggak usah ngebut, 2 orang itu cukup yo. Bismillahirrahmanirrahim. Wa malya'u dan adapun bermula ya fatakunu maka itu ada paya alamatan itu sebagai tanda dan nasbi bagi rob nasab di tasniati di dalam tasniah wal jam'i dan jamak. Nahu ru'aitu zaidaini itu sumpah melafaz ru'aitu zaidaini wa zaidina dan lafaz zaidina. Itu melihat siapa saya az-zaidi. Fi'il madzi wus weruh sapa ingsun. Ru'aitu telah melihat siapa saya. Nah, itu perlu kalian latih, itu menekankan fi'il madzi. Az-zaidaini pada dua zaid wa zaidina dan zaid banyak.
Al-awalu, maka bermula contoh yang utama yaitu ru'aitu zaidaini. Mansubun, itu dibaca nasab biliai dengan ya. Al-maktuhi, yang dibaca fathah apa huruf qoblaha, yang sebelum ya. Al-maksuri, yang dibaca kasroh apa huruf ba'daha, yang setelah ya. Niabatan, karena sebagai pengganti anil fathati. Sebagai ganti. Sebenarnya niabatan itu intinya ganti, karena kemarin kan sudah saya jelaskan. Niabah itu masdar gitu loh. Kalau naib itu isim fa'il. Niabatan karena sebagai ganti, ya udah sama baik lah, intinya paham lah. Ayo. Niabatan karena sebagai ganti anil fathati, dari fathah. Wasani, dan bermula contoh yang kedua yaitu Az-zaidina. Mansubun, itu dibaca nasab biliai dengan ya. Al-maksuri, yang dibaca kasroh apa huruf qoblaha, yang sebelum ya. Ya, sebelum ya apa kong? Sebelum ya. Masa Az-zaidina aja gak hafal lu? Sebelum ya dah. Dari tadi udah dikasih tahu masih gak nyambung aja lu. Az-zaidina. Nah, sebelum ya kan dah. Setelah ya namanya nun. Makanya kalau zaidah ini udah ya lanjutan, kasih tahu dulu ah. Dan kalau dikasih tahu, kalau orang nulis kan bisa setengah ngantuk. Dengan i kan nempel. Ya gak? Dikasih tahu. Tahu kan gitu kan. Katanya u-nya salah nih, mencet i. Saya dikasih apa? Kan dia ngomong ya. Ayo. Al-maktuhi, yang dibaca fathah apa huruf ba'daha, yang setelah ya. Niabatan, karena mengganti anil fathati, dari fathah. Karena ya udahlah, kau udah nggak mau mengganti lah. Udah, yang penting lu paham. Oke, lanjut. Aidan, halnya juga wan nunu, dan bermula nun iwadun, itu pengganti anil tanwini, dari tanwin. Bihima, di dalam contoh ru'aitu zaidaini dan ru'aitu zaidina. Oke, perhatikan. Ini kudu langsung paham. Maka maksud saya, Bakhir, Japir, jangan makan pulpen mulu, lapar emang lu. Gua ada kue no. Lu mau kue? Itu peci bapak lu pakai. Lu bisa nyelokop gitu. Lu, apa biar awet pak, nanti sampai kelas 1 SMP masih nggak usah beli peci gitu kali ya. Iya dah. Udah ngopi dulu gua. Udah slow aja. Jauh-jauh ngaji, jauh-jauh. Jauh-jauh kemana gak ngaji? Apaan katanya sih? Kenapa? Oh. Ikut pulang lagi. Oh, pengen anu kali. Ntar akhir Juni. Emang pendaftaran akhir Juli ya, Kang? Pendaftaran pakis. Oh, waktu kemarin bapaknya ngomong katanya, mboknya Mbak Yunya dia mau saya taruh di sana. Ya udah ntar, kemarin bapaknya ngomong gitu, wah, berarti ngarang cerita berarti bapaknya. Ya udah ntar saya ngontek Kang Najib deh. Dia berartiin. Sekarang ya. Yang keempat, ia sebagai tanda alamat nasab ada pada 2 tempat. Nah, pertama isim tasniyah. Itu kadang-kadang isim tasniyah itu disebutnya musanna. Nah, yang kedua jamak muzakkar salim. Kemarin udah dibahas. Jamak itu banyak, muzakkar laki-laki, salim selamat. Maksudnya selamat jamak yang dari bentuk mufradnya enggak berubah. Nah, pembandingnya jamak muzakkar salim itu adalah jamak
Nah ini yang kemarin sudah saya sebut. Jamak terbagi dua, ada jamak taksir, ada jamak salim. Jamak salim terbagi dua, ada muzakkar, ada mu'annas. Nah ini contohnya. Begitu loh. Nah ini apa itu jamak taksir? Isim tasnya dulu lah. Ya udah nggak apa-apa jamak taksir. Mata goyaro an binai mufrodihi, jamak yang berubah dari bina. Bina itu kerangka kata, bentuk tunggalnya atau mufrodnya. Contohnya kitabun jamaknya kutubun, rasulun menjadi rusulun, kan gitu. Ini kalau ini mengurangi, kitabun setelah tak ada alif, di sini malah cuma 3 huruf. Ada kalanya jamak taksir itu mengurangi dari mufrodnya, berkurang jumlah hurufnya. Tapi ada kalanya yang menambahi. Contohnya fi'lun cuma 3 huruf, di sini malah af'alun. Ismun, asma'u, ya kan? Dan lain sebagainya. Masjid, masajid. Banyaklah, kolam, aklam. Apa? Kalau kolong suah kacamata nggak bisa. Kita udah tadi. Ya banyaklah, gitu ya. Nah, perhatikan kembali ke sini. Iya, sebagai tanda alamat nasab menggantikan fathah, kan gitu kan, niabatan. Tadi kan disebut dalam bahasa kitab kan niabatan anil fathati, karena mulai isim tasniyah, ya mulai inilah, mulai asma khomsah, ya isim tasniyah, mudzakkar salim, termasuk af'al khomsah, itu apa namanya nggak bisa apa namanya nasabnya menggunakan fathah. Fathah itu kan alamat asli, kan gitu kan. Nah, nggak semua kalimat itu bisa dibaca nasab menggunakan fathah. Nah, khusus apa namanya isim tasniyah dan jamak mudzakkar salim, tanda nasabnya menggunakan iya. Oke, jadi pahami ya, gampangannya iya sebagai tanda alamat nasab ada pada 2 tempat. Pertama isim tasniyah, kedua jamak mudzakkar salim. Nah, kalau dicontohkan di situ, ini perhatikan, ini biar saya kemarin udah saya jauhan. Soalnya pas ini kurang jelas. Umpamanya ro'aitu jaini. Nah, diperhatikan, aska ro'aitu jaini. Nah ini loh, kalau jamak mudzakkar salim contohnya tetap sama ro'aitu. Ini persis tulisannya, nggak ada yang dirubah. Yang dirubah hanya harokat. Maka andaikan ini harokatnya dibuang, ini juga nggak diharokatin, persis tulisannya. Nah, vokal itu yang menentukan arti. Kalau az-zaidaini tasniyah, ya kan? Kalau az-zaidina, kan gitu, zainya sama kan? Melihat siapa tuh saya melihat az-zaidina ing atau pada 2 zaid. Kalau nasab kemarin dalam isim mufrad zaidan kan pakai fathah. Nah, isim tasniyah nggak bisa pakai fathah, maka pakai iya. Maka iya sebagai tanda alamat nasab niabatan anil fathah. Paham? Nah, terus bagaimana cara membedakan antara isim tasniyah atau jamak mudzakkar salim? Caranya, kalau dalam isim tasniyah al maftuhi ma qoblal ya'i, kan tadi dalam kitab bil ya'i, umpamanya azaidah ini maf'ulun mansubun bil ya'i, kan itu tadi menjadi maf'ul dibaca nasab, tanda nasabnya pakai iya. Oke, nah ya-nya al maftuhi ma qoblaha, yang dibaca fathah huruf sebelum ya. Huruf sebelum ya apa ini? Huruf sebelumnya apa? Dal. Apa dong?
Andre, no bib, paket bib. Sebelumnya apa? Dal. Setelah ya, apa? Nun. Maka setelah nun al maksuri makoblaha, yang dibaca kasroh huruf setelah ya. Huruf yang setelah ya adalah nun. Oke? Jadi bunyinya kalau dalam isim tasniyah ro'aitu az-zaidaini, tapi kalau jamak mudzakkar salim dibaca nasabnya ya nih. Setelah dal ini ada ya. Kalau az-zaidina dalam jamak mudzakkar salim al-maftuhi ma qablaha, huruf yang sebelum ya dibaca fathah. Sebelum ya apa? Jawab bareng-bareng. Sebelum ya apa? Dal. Jawab begitu aja. Setelah ya apa? Nun. Jadi kalau yang bawah az-zaidina, kalau yang atas az-zaidaini. Oke, nah ini kan ada nun. Kalau alamat, kalau iya dalam keduanya sebagai alamat nasab, nunnya sebagai apa? Kemarin dibahas, nih, ya kan? Umpamanya ada lafaz kafirun, kafiron, atau kafirin, ya kan? Ini kan kalau ditulis kayak begini, kafirun, tanwin itu kan nun sukun dalam bacaan. Tidak ada dalam tulisan. Dalam lafaz kafirun ini ada nun sukun apa enggak? Enggak ada. Tapi kalau udah divokalkan, udah diucapkan menjadi kafirun, nah ini ada nun sukun. Nah, ini namanya tanwin. Maka tanwin itu dari nawana yunawinu tanwinan, mengeluarkan suara nun. Makanya nun apapun mau domatain, kasrotain, fathatain, itu pasti huruf akhirnya ada bunyi nun sukun, ya kan? Nah, tanwin yang ada pada isim tasniyah dan jamak mudzakkar salim itu adalah iwazun anit tanwini, pengganti dari tanwin dalam isim mufrad. Karena isim mufrad, umpamanya ini zaitun, awalnya kan seperti yang di atas ini, zaidan, zaitun, zaitun. Kan mufradnya ada tanwin. Nah, ketika berubah tasniyah, tanwin yang berupa nun sukun itu diwujudkan, ya ini. Nunnya kalau dalam isim tasniyah dibaca kasroh, kalau dalam jamak mudzakkar salim dibaca fathah. Normalnya begitu. Walaupun ada juga inna akhwaina, ada, cuman itu ntar lah, kan gitu kan. Itu makanya nahu itu nggak lepas apa namanya, khilaf gitu. Oke, lanjut, nyambung ya. Nah, oke, siapa? Oh, udah mundiri doi. Oke, Bang Ibrahim. Nuni, dan adapun bermula membuang nun, Ya. fayakunu, maka itu ada hadfun nun, alamatan itu sebagai tanda, dan nasbi bagi i'rab nasab, fil af'alil khamsati di dalam af'al khamsah, allati yaitu af'al khamsah, rafuha yang bermula rafanya af'al khamsah, Rofaknya alati supaya sinkron, ha itu aid, supaya aid menekankan ya isinya ha af'al khamsah alati, isinya alati af'al khamsah. Cuman kan runtutannya rafuha yang bermula rofaknya alati, otomatis isinya alati adalah af'al khamsah. Itu loh maksudnya. Ayo, rafuha yang bermula rafanya alati bisabatin nuni, itu tetap dengan tetapnya nun. nah tuh, itu kan sabat. Kemarin kan redaksinya bukan sabat tapi subut, ingat ya? Nah, memang kadang-kadang sabat, kadang-kadang subut, tuh gitu maksudnya, biar kalian terbiasa dengan gaya-gaya bahasa yang ada. Oke. Ya, ini menghendaki siapa musannif anna hadfan nuni, pada sesungguhnya membuang nun, yakuna yakuna ada fa-nya eta amma kamah ma yakumin sayin wafa litil witil wiha wujuban fayakunu.
Anu ya, matanya ya. Udah ayo. Yakuna. Wow, sikir. Yakunu, kenapa yakuna? Yakunu itu ada. Lu baca yakuna ceritanya bagaimana? Enggak, dalam mindset, dalam pikiran mundiri sebagai apa kok tiba-tiba yakuna harus lu baca nasab, nanya itu loh. Itu kan fi'il mudhari' mujarrad min al. Fi'il mudhari' mujarrad min nasib wa jazim, ya marfu lah. Anna khadfan nun ya yakunu. Gitu loh. Iya kan? Ayo. Yakunu. Oh, lu pikir isimnya anna. Isimnya anna kan khadfa. Lah iya kan? Nah, ayo. Yakunu bukan yakuna. Yakunu itu ada apa hadfunun alamatan itu sebagai tanda lin nasbi bagi rob nasab niabatan karena sebagai ganti anil fathati dari patah. Ya. Fil af'alil hamsati di dalam af'al hamsah. Ya. Nahu lai yaf'ala walang tafala walai yafalu walang tafalu walang tafali. Ya. Itu seumpama lafad la yaf'ala walang tafala walai yafalu walang tafalu walang tafali. Fakul wahidin. Kalau artiin la yaf'ala tidak melakukan siapa dua laki-laki, gitu lah yo. La yaf'ala tidak akan melakukan siapa dua laki-laki. Ya. Wala taf'ala dan tidak akan melakukan siapa dua perempuan. Nah, bisa juga kamu laki-laki dua, kan kemarin memang kalau yang fi'il mudhari' tak itu kan memang ada dua kan, bisa untuk muzakkar mukhatab, termasuk mu'annas juga bisa. Kamu hindun dua, lantaf ala juga bisa. Antuma itu kan isinya muzakkar mu'annas bisa, ya kan? Nah, bisa juga untuk ghaib tapi mu'annas. Kalau untuk ghaib mu'annasah. Kalau untuk mukhatab bisa muzakkar, bisa mu'annas. Itu harus kalian kuasai betul gitu loh maksudnya. Ayo. Wala yaf'alu dan tidak akan melakukan siapa laki-laki banyak. Yo. Walang taf'alu dan lang taf'alu artinya tidak akan melakukan siapa perempuan banyak. Walang taf'alu perempuan banyak. Itu enggak ada perempuan. Yang pakai ya sama tak itu semuanya laki-laki. Yang pakai ya laki-laki ghaib. Walai yaf'alu dan tidak akan melakukan siapa mereka laki-laki banyak. Walau taf'alu dan tidak akan melakukan siapa kalian laki-laki banyak. Kan kemarin udah dijelaskan atuh. Ulah. Tinggalan kita pernah ninggal ke Aisyah. Diajak ngomong apa Pak Ustadz tahu? Nur ngadu sama maknya. Udah. Diajak ngomong bahasa Sunda. Emang apa? Gitu loh. Ayo. La yaf'alu tidak akan melakukan siapa mereka laki-laki banyak. Ya, itu harus kalian latih, jangan sampai grogi, jangan sampai salah. Ayo. Lang taf'alu dan lang taf'alu artinya tidak akan melakukan siapa kalian laki-laki banyak. Ya, itu kan di Quran Al-Baqarah kan ada itu. Fa illam taf'alu walau taf'alu fattakun narol lati waquduhan nasu wal hijarah. Uiddat lil kau udah iya ya. Ayo terus. Walau tafali dan lang tafali artinya tidak akan melakukan siapa perempuan satu. Kamu perempuan satu itu mukhatabah. Makanya ya yang ada pada taf'ali itu ya mu'annasah mukhatabah. Harus kalian kuasai yang kemarin aska, maftuh, odon, nggak bisa semua. Syekh itu apa? Fi'il mudhari' yang tidak bertemu dengan syekh. Cicing baik kabeh. Syek'un sesuatu Pak, itu mah artinya. Isinya syekh apa? Nah itu dhamir alif tasniyah, dhamir waw jama' dan dhamir ya mu'annasah mukhatabah. Itu kalau nggak kalian latih, dibiasakan, dikuasai betul lah, keder lama-lama. Ayo. Fakul wahidin
maka bermula masing-masing dari satu. Min hadhil amsilati, dari ini contoh-contoh. Mansubun, itu yang dibaca nasab. Wa alamatun nasbihi, dan bermula tanda nasabnya kulun. Hadfun nuni, itu Kullu wahidin. Kullu wahidin. Hadfun nuni, itu membuang nun. Niabatan, karena sebagai ganti anil fatati, dari fatah. Wal alifu, dan bermula alif. Fa'ilun, tu fa'il fil awwali, di dalam contoh yang pertama, yaitu lafadz la yaf'ala. Ya. Wasani, dan bermula yang Wah, udah jangan bermula. wasani, dan yang kedua Yaitu walan. yaitu lafadz walan taf'ala. Nah gitu, itu jangan fil awali ya wasani, bukan wasani bermula yang kedua utawi kang nomor loro, bukan. Fil awali dalam contoh ay fil misal al awali, wasani ay wal misal asani, itu begitu loh. Ya nggak apa-apa. Ayo. Walau, dan bermula wau. Fa'ilun, itu fa'il fisalisi, di dalam contoh yang ketiga, yaitu lafadz la yaf'alu. Warrobi, dan contoh yang keempat, yaitu lafadz la taf'alu. Wal ya'u, dan bermula ya. Fa'ilun, itu fa'il fil khamisi, di dalam contoh yang kelima, yaitu lafadz la taf'ali. Oke. Siap, Maftu, ayo. Maftu apa Aska? Udah Maftu. Al baca. Kali Al membaca itu langsung kalajis. Rontok semua cor-coran. Bukan lagi genteng. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma hadfun nuni, dan adapun Apa yang benar? amma hadfun nuni, dan bermula adapun membuang nun. Jadi wa amma, kan tadi kan wa ammal hadfun nuni lu tambahin al. Hadfunya orang nggak ada alnya kok. Ayo. Fayakunu, maka itu ada apa membuang nun. Alamatan, itu sebagai tanda. Linasbi, bagi rob nasab. Fil af'alil khamsati, di dalam fil yang 5. Alati, yaitu af'al khamsah. Rofuha, yang bermula rofanya alati. Bisabatin nuni, itu dengan tetapnya nun. Ya. Yani menghendaki siapa musonif anna hadfun nuni, pada sesungguhnya membuang nun. Yakunu, maka itu ada apa membuang nun. Alamatan, itu sebagai tanda. Linasbi, bagi rob nasab. Niabatan, karena sebagai ganti anil fathati, dari fathah. Fil af'alil khamsati, di dalam fil yang 5. Nahu lan yaf'ala walan taf'ala wala yaf'alu walan taf'alu walan taf'ali. Itu semua contoh lafaz yang lan yaf'ala walan taf'ala walan yaf'alu walan taf'alu walan taf'ali. Lan yaf'ala, tidak melakukan siapa laki 2. Walan taf'ala, dan tidak melakukan siapa kamu laki-laki atau perempuan 2. Walan yaf'alu, dan tidak melakukan siapa mereka laki-laki banyak. Walan taf'alu, dan tidak akan melakukan siapa mereka laki-laki banyak. Walan taf'ali, dan tidak melakukan siapa kamu perempuan 1. Itu sulit lagi ledek-ledekan. Sulit. Ya udah santai aja. Besok lah mudah-mudahan. Ayo. Fakullu wahidin, maka bermula masing-masing dari 1. Min hadihil amsilati, dari ini contoh-contoh. Lan yaf'ala walan taf'ala walan yaf'alu walan taf'alu walan taf'ali. Ya. Mansubun, itu yang dibaca nasab. Wa alamatun nasbi, dan bermula. Yang bener apa? Wa alamatu nasbihi. Jangan wa alamatu nasbi. Lu kan la ilaha, jangan korupsi. Masih santai ya udah korupsi. Ya. Orang nasbihi dibaca nasbi ya. Wa alamat. Biar nggak denger ini gitu ya. Lu mah. Wa alamatun nasbihi, dan bermula. Wa alamatu nasbihi. Maka nggak boleh wa alamatun nasbi. Nggak usah lu tasdid nunnya, wa alamatu nasbihi. Ayo. Wa alamatun nasbihi, dan bermula alamat nasabnya kulun. Kullu wahidin. Kullu wahidin.
Hadfun nuni itu membuang nun. Niabatan karena sebagai ganti anil fathati dari fathah. Al alifu dan bermula alif, fa'ilun itu sebagai fa'il. Fil awali di dalam contoh yang pertama yaitu lan yaf'ala, Ya. wasani, dan contoh yang kedua yaitu walan taf'ala, Yusuf belum datang, Yusuf. dan bermula wau. Yusuf datang belum? Saya mau ke Cipinang ini. Biasalah. Fa'ilun itu sebagai fa'il. Ya. Disalisi di dalam contoh yang ketiga yaitu walan yaf'alu. Ya. Warrabi'u dan bermula Warrobi'i atau kepada fisalisi. Orang baru mingkem aja udah salah. Iya kan? Bagaimana sampai kalian nggak mutola seminggu atau sebulan, apalagi setahun? Buyar. Maka ingat kata-kata taklim. Al ilmu bidarsi koma wartafa'a. Ilmu itu sebab terus, diasah terus, belajar terus, itu koma, berdiri, wartafa dan tinggi. Ingat gampangannya. Nah, kalau ditinggalkan model kayak Habibie, kayak Rekan begitu, ngaji seenaknya, lah minggem lu, ya mangap mulu. Tapi nggak apa-apa, lu semalam bagi-bagi duit, lu bertiga nggak ada kan ngurang-ngurangin, lo ya nggak, asik ya gak? Waduh, berarti malam udah bagi-bagi duit lah emangnya. Oke, ayo. Ar-Rabi'i dan contoh yang keempat Yaitu lafaz walan taf. Yaitu dalam lafaz walan taf'alu. Iya, pokoknya nasab itu lan. Iya kan, kalau jazm lam. Udah gitu aja rumusnya gampang. Wal ya'u dan bermula ya. Fa'ilun itu sebagai fa'il fil khamisi di dalam contoh yang kelima yaitu contoh walan taf'ali. Oke kok nggak apa-apa, masih ada waktu 15 menit. Lu yang baca mah 5 menit yuk kelar ayo. Udah ngebut aja, udah pokoknya nggak usah pakai rem, ada setan di jalan tabrak, udah ayo. Bacanya ngebut ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Wamal penuni dan ada pembuang nun, payakunu maka itu ada panun, alamatan itu sebagai tanda. Tapi suaranya yang kencang. Linnasi nasab fi af'alil khamsati di dalam afal khamsah. Alati yaitu afal khamsah rofuha yang bermula rupanya lati bisa batin nuni itu dengan tetapnya nun. Ya. Yakni menghendaki siapa musonif anna penuni pada sesungguhnya nun. Membuang nun. Pada sesungguhnya membuang nun. Yakunu ada. Itu khobarnya anna. Yakunu itu ada apa adpun nun. Alamatan itu sebagai tanda. Dinasbi bagi rob nasab niabatan karena itu bunga tidur sebagai ganti anil patati jangan dari tidur lu apa ngaku kayak kurang vitamin lu. Nahu lan layap ala walan tap ala walayap alu walan tap alu walan tap ali. Lan yap ala artinya tidak akan memukul, tidak akan mengerjakan siapa kamu laki-laki. Walan tap ala memukul apa lu mau dipukul? Walan tap ala dan tidak akan mengerjakan siapa kamu perempuan dua. Walan yap alu dan tidak akan mengerjakan siapa mereka laki-laki dua. Walan tap alu dan tidak akan mengerjakan siapa kalian laki-laki banyak. Walan tap ali dan tidak akan mengerjakan siapa kamu perempuan satu. Fakul wahidin maka bermula setiap sesuatu. Setiap satu min hajil amsilati di dalam ini contoh-contoh mansubun itu dibaca nasab walamatu nasbihi dan bermula alamat nasabnya kul wahidin ya. Atun nuni itu membuang nun niabatan karena mengganti ya udah lah nggak apa-apa udah karena mengganti aja udah. Anil patati dari patah wal alifu dan alif apa wal alifu dan alif wal alifu dan bermula alif. Nah begitu lan utawi alif
Fa'ilun itu sebagai fa'il. Fil Loh, saya awali- tekankan loh ya. Wal alifu bermula dengan utawi. Itu secara tua umurnya. Tuaan bahasa bermula. Kalau dulu mindset saya tuaan utawi. Enggak. Karena Islam masuk ini dari Aceh Singkil. Ya kan? Makanya ada kayu Aceh yang terkenal kayu Singkil. Kamper Singkil. Nah itu Syekh Abdurrahman Asingkili itu. Begitu. Nah, saya dulu pernah debat sama Mas Yaul. Katanya, coba Gus pikir bareng-bareng. Oh iya ya. Nah, akhirnya begitu. Loh gitu. Oh, Habib baru datang. Habib Surya katanya. Ayo. Fa'ilun itu sebagai fa'il. Fil awali di dalam contoh yang pertama yaitu lamnya pala, wasani, dan contoh yang kedua yaitu walan taf'ala. Nah ngerti kan Aska? Ini saya ceploskan kenapa fil awali dalam yang pertama. Yang pertama itu yang mana? Oh la yaf'ala. Kan kalian bisa menyambungkan. Gitu loh maksudnya. Jadi ketika kalian ngikutin kaidah seperti itu, andaikan kalian kesulitan itu kembali ke pakem asal. Contoh yang pertamanya kan tadi la yaf'ala, ya kan? Nah, jadi belajar teliti ngikutin pakem itu supaya kita nggak kehilangan jati diri, maksudnya gitu lah. Jati diri nahu lah. Ayo. Wawu dan bermula wawu. Fa'ilun itu sebagai fa'il. Bisalisi di dalam contoh yang ketiga yaitu Warrobi'i, dan contoh yang keempat. warrobi'i dan contoh yang keempat. Jadi itu kalau secara kalimat wal wawu fa'ilun bisalisi warrobi'i titik, ya kan, baru wal ya'u itu wawunya namanya wawu istiqnaf, gitu loh. Ayo, atau wawu atof kok boleh. Wawu atof bukan atof ke warobi'i, tapi atofnya ke wal alifu ya. Nah, ayo wal wawu, ayo. Wal ya'u dan bermula ya. Fa'ilun itu sebagai fa'il fil komisi di dalam contoh yang kelima. Ya oke, udah perhatikan. Ini gampang. Ini sebenarnya kalau kita gas saja ya. Masalahnya kalau saya gas, udah kemarin nggak mengapa lah. Lo admin ceguan begini ya. Kalau saya gas nih yang saya khawatir, dengerin Rehan jangan ngomong sendiri. Saya kan mikirin lu ini, terutama yang baris kedua ini. Lu mulai dari Alvin, Erwin, Bakhir, ono Jahe, sama Bakhir ono. Iya kan? Kalau nggak baris yang pertama dan baris yang kedua mah hajar terus jadi. Paham maksudnya? Lu nih dengerin, malah ngomong mulu. Tolong jewerin maftuh. Ono Jahe, Rehan. Lu bilangin cengengesan mulu. Mau susu nggak lu? Mau? Minta Om Batak. Barangan lo. Jadi maksudnya kalau kita kebut ya ganti alfiah. Model-model percil-percil begini bagaimana? Ya nggak apa-apa sih. Kola Muhammadun. Dan kalau alfiah, kalau Kiai saya, Kiai Abdullah Rifai itu nggak mau lagu nazumnya dirubah-rubah. Dirubah, marah, diomelin. Kerobok, kalau udah marah bahasa khasnya beliau. Kerobok gitu kan. Jadi kalau beliau, Qala Muhammadun huwabnu maliki, Ahmadu Rabbillah khaira maliki. Musallian ahlan nabiyil mustafa wa alihil mustakmilina sarofa. Yang ketiga narik gas. Wa asta'inu wa fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah. Pendek lagi. Tukarribul aqsa bilafzin mujazi wa tabsutul badla biwa'din munjazi. Watak taziri gembi ghairi sukti wa ikotan alfiyatab nimuti. Kan kelima. Yang keenam kan berarti yang ketiga. Nah gitu kan.
Wah bisa bang, ngebut kenceng lagi. Begitu dirubah, marah. Nah makanya ntar kalian itu aja. Kalau pengen menguasai alfiah, tak ubahnya sorob. Fa'ala yafulu fa'lan, tafa'ala tafa'alu tafa'ulan, ya kan? Kalian baca setiap hari tanpa kalian sadari. Erwin, Alvin, Bakhir, apal kan lu? Rehan, lu apal kan? Fa'ala yafulu fa'lan kan dikit-dikit udah apal kan? Tanpa kalian sadari karena latihan. Ngerti gak maksudnya? Itu orang yang kalau belum pernah denger ini, itu pelongak-pelongok. Saya kemarin kan sama Maftuh, ada orang belum bisa ngaji, belum apa, mau nyantren lah. Kalau tahu lu mau nyantren di sono tong, kenapa nggak ngaji dulu sama gua? Bahasa kasarnya kan gitu. Nanti kalau udah bahasa kasarnya sebulan 2 bulan interaksi ngaji kan nggak kaget, begitu loh maksudnya. Ini udah SMA langsung nyantren, suruh ngapalin hadisnya ya lama lah, ketinggalan kereta gitu loh. Udah, sekarang yang terakhir hadfun nun, gak usah diri gue dah, akan paling akhir. Hadfun nun sebagai tanda alamat nasab ada pada satu tempat, yaitu ada pada namanya af'al khomsah. Kemarin udah dibahas itu af'al khomsah. Maka di situ dikasih komentar af'al khomsah alati raf'uha bisabatin nun, yaitu af'al khomsah yang ketika rofa menggunakan tanda tetapnya nun. Tetapnya nun kemarin sebagai tanda alamat rofa kan, wa aman nunu fatakunu alamatan lirrafi kan fil af'alil khomsati kan gitu kemarin. Nah, apa itu af'al khomsah? Dengerin Rehan, jangan ngobrol mulu. Kalau enggak lu diri dah. Lu diri. Ngobrol mulu dari tadi, ini serius ini, bukan cengengesan. Gue marah kalau cengengesan mulu. Kitab lu itu kitab keramat. Dulu kan gue kasih kitab itu, kitab udah lama itu udah beli. Sama lu becek-becek, lu lecek-lecek. Kitab saya lu beli gagak. Gue kasih, ngerawat aja udah. Iya kan? Yang ketawa lu. Makan lagi. Ya Allah, apa lu mau diri juga akhir? Kalau enggak gue suruh diri di bangku situ loh. Iya kan? Perhatikan. Apa itu af'al khomsah? Semua fi'il mudhari atau setiap fi'il mudhari yang bertemu dengan salah satu dari 3 domir. Bukan kemarin dicontohin yadribu. Ya kan? Contoh yang lain bisa lah, yansuru. Udah ngapain harus ini? Contoh mah bebas. Yansuru, asalnya yansuru. Oke, yansuru. Begitu bertemu dengan alif, kan domanya dibuang. Harokat yang sesuai dengan alif apa? Harokat yang sesuai dengan alif apa? Fathah. Ro-nya yang tadi yansuru menjadi ro. Nih. Tuh. Yansuroni. Ini bisa pakai ya yang bertemu dengan alif. Bisa pakai ta. Udah satu aja. Ini kalau di bawah ya, kalau di atas ta. Jadi boleh yansuroni, boleh tan suroni. Awalnya ini rofa dulu, saya bikin contoh. Ini yang bertemu alif. Yang bertemu dengan alif, fi'il mudhari'nya bisa pakai huruf iya, bisa juga pakai huruf ta. Oke ya, nyambung ya. Itu 2 yang bertemu alif. Yang bertemu nun, yang bertemu dengan wau. Yang tadi kalau di sini roni. Bapak lu kan? Roni cook. Ya. Kalau bertemu wau, harokat yang sesuai dengan wau apa? Harokat yang sesuai dengan wau apa? Dhamma. Maka di sini yan suru. Nah ini boleh pakai ya, boleh pakai ta. Boleh yan suruna, boleh tan suruna. Kalau contoh dalam kitab tadi kan layaf ala, lantaf ala, layaf alu, lantaf alu, lantaf ali kan gitu. Kalian mau merubah dari istaghfaro, yastaghfiru, yastaghfironi.
tastaghfironi, yastaghfiruna, tastaghfirina, boleh aja. Kalau dalam Quran, wabil asharihum yastaghfirun. Ya kan? Orang-orang yang beriman itu dalam waktu sahur pada sholat 2 rakaat kemudian wiridan minta ampun kepada Allah, nggak molor mulu kayak lu. Ya, pakai kayak bangunnya yang mempercepat. Lu bunga kok sama? Lu tadi kan nggak ada yang turun laki-laki perempuan. Subuh tadi ada yang turun nggak? Kagak ada. Maftun no, tidur di situ. Disangkanya itu siapa Pak yang tidur di sana Pak? Maaf tuh. Pokoknya sekarang kalau perlu memang subuh harus saya ngaji. Cuman kalau subuh saya antem ngaji terus, kalian yang kecil-kecil kapan baca Quran? Tahu nggak maksudnya? Saya masih apa aja, masa di sini aja sampai 5:30 tadi. Iya kan? Ini malam ini saya nggak tidur semalaman karena semalam saya udah tidur. Dan tirakat saya emang nggak tidur semalam-malaman. Begitu loh. Lu gak bisa ikut-ikutan. Wah, saya pengen nggak tidur mah. Besok ada sekolah lu. Nah, iya nggak kerja. Cewek sama bosnya lah. Oke, ini kan berarti udah 4. Yang bertemu dengan alif 2. Ya kan? Yang bertemu dengan waw juga 2. Nah, kemarin udah saya jelaskan. Kalau pakai ya mereka berdua, ya kan? Yang kalau pakai tak, kemarin udah saya contohin, kan tinggal ingat-ingat. Bisa antuma tansuroni, bisa juga antuma ini kan kalian berdua ini kan bisa laki-laki, bisa perempuan, kan gitu kan? Bisa juga al-hindani tansuroni, 2 hindun, tansuroni itu menolong siapa? Al-hindani, oke? Berarti huma. Nah ini ya bertemu dengan waw. Nah yang bertemu dengan iya itu cuman tak. Tuh, nggak ada iya. Harokat yang sesuai dengan ya apa? Kasro, maka tansurina, nggak ada tansurina, nggak ada. Orang Arab pantang, suruina, nggak beda sama kita. Maka romiun itu romin, ya nggak? Kalau kita, ya itu yang kemarin udah saya kasih tahu. Ciu kan biasa. Orang Arab berat, ya kan kodin, rodin, nggak ada kodin nggak ada. Tuh makanya isi mangkus kan kemarin gitu kan. Nyambung nih. Nah ini 2. Iya amat tak. Yang ketemu waw juga 2. Ini 1. Berarti berapa? 5. Umpamanya ini semua dikasih huruf lan. Nah, ini loh. Nunnya dibuang. Begitu loh. Nyambung. Jadi lan ini kan huruf yang menasobkan. Nah, ini semua nunnya dibuang. Nah, nun sebagai tanda alamat nasab ada pada af'al khamsah yang rofaknya menggunakan tetapnya nun. Cuman dengerin, cuman garis bawahi ini ketika nunnya udah dibuang ditambahin alif, namanya alif farikoh. Lu tulis alif macam-macam. Apa itu alif farikoh? Alif untuk membedakan antara apa itu? Ya fi'il dengan jamak mudzakkar salim. Ya yaitu antara waw yang ada pada fi'il itu alifnya namanya alif fa. Ya benar gitu ya. Biar saya lupa kan. Alif farikoh benar ya. Alif yang untuk membedakan antara fi'il dan jamak mudzakkar salim gitu ya. Pokoknya alif untuk membedakan lah. Nah, karena jenis-jenis alif itu banyak. Oke ya. Nah ini sebenarnya kalau mau dikuabut saya mah kalau timbang baca jurumnya, kalau timbang asal baca sikatnya seminggu kelar. Iya apa enggak? Wah, apalagi kalau puasa cuman 20
6 halaman atau 28, 27. Iya kan? Sehari dapat 2 halaman. Kelar sebulan juga. Cuman masalahnya takutnya malah pada kagak paham. Jadi udahlah estafet dikit-dikit ya, step by stepnya duduk. Ntar besok saya beliin remote lo, kalau bercanda gua kendalikan dari sini ya. Wah, sembarangan lo. Sama soal pintar gua beliin remote. Bener. Tapi emang rencana mau gua rendam tuh di comberan. Serius. Segini suruh merendam, lu istighfar li abi wa umi astagfirullahaladzim li ustadi astagfirullahaladzim ya. Gua harus tobat itu kalau nggak buruk. Gua lagi nyari kolam, masalahnya kolam yang tertutup, bukan kolam renam kayak lu, kagak, comberan. Kenapa? Orang buruk, comberan itu kan air buruk. Buruk plus buruk itu bedanya baik. Itu rumus itu, gue malam itu, paham gak maksudnya? Oh, itu ilmu tua, ya gitu loh. Ya, emang begitu. Ya oke, sementara itu dulu dah. Jam berapa nih? Mau OTW Cipinang. Oke, kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.